Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat Malam. malam. Di malam yang sunyi ini, kami akan sedikit berdiskusi dan juga menjelaskan apa itu siklus urea, perubahan amonia menjadi urea. Sebelumnya, perkenalkan saya Mesya Forenzidatani dengan ujung NIM 130 dan rekan saya. Saya Dwi Rahmadini dengan ujung NIM 07. Saya Fahri Abdullah dengan NIM 64. Saya Lydia Elvidesya Panjaitan dengan ujung NIM 70. Saya Siska Faturoh dengan ujung NIM 82. Baik, setelah kami berkenalan, maka langsung saja tentang latar belakang dari siklus urea sendiri. Protein yang kita peroleh dari makanan tersusun atas asam amino yang berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Saat tubuh memecah protein, sebagian asam amino akan menghasilkan zat sisa nitrogen yang bersifat racun. Dan untuk mencegah dampak berbahaya tersebut, tubuh mengubah zat sisa tersebut menjadi urea melalui proses yang disebut dengan siklus urea. Selanjutnya, kita di sini akan membahas mengenai poin-poin yang ada di dalam siklus urea ini. Yang pertama, urea. Apa itu urea? Urea atau disebut juga dengan blood urea nitrogen atau BUN merupakan senyawa yang mengandung nitrogen dan dihasilkan oleh hati sebagai hasil akhir dari metabolisme protein melalui siklus urea. Sebagian besar urea dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal, sementara sebagian kecil dibuang lewat saluran pencernaan. Yang kedua ada amonia. Apa itu amonia? Amonia adalah senyawa anorganik yang tersusun dari unsur nitrogen dan hidrogen dan dapat terbentuk secara alami maupun melalui proses buatan manusia. Senyawa ini berbentuk gas tidak berwarna dengan bau yang tajam dan menyengat, serta dapat diubah menjadi bentuk cair melalui proses kompresi. Namun jika berlebihan, amonia dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, Selanjutnya, apa itu sih siklus urea? Jadi, siklus urea atau yang dikenal juga dengan siklus Ornithine merupakan rangkaian reaksi biokimia yang berfungsi mengubah amonia hasil pemecahan asam amino menjadi urea yang tidak beracun. Proses ini terjadi terutama di hati, dengan sebagian kecil berlangsung di ginjal. Urea yang dihasilkan merupakan produk akhir dari metabolisme protein dan berperan sebagai limbah yang harus dikeluarkan dari tubuh. Melalui siklus yang harus dikeluarkan oleh Melalui siklus ini, hati membantu menetralkan racun amonia yang terbentuk selama katabolisme protein dan menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Selanjutnya, Selanjutnya ada jalur siklus urea atau yang sering disebut urea cycle yang berawal dari amonia yang diubah menjadi karbamoil fosfat dengan enzim karbamoil fosfat sintase. Lalu, karbamoil fosfat akan diubah menjadi sitrulin dengan enzim ornithin carbonyl transferase. Lalu, citrulin akan diubah menjadi argininosuccinate menggunakan enzim argininosuccinate sintase dengan penambahan gugus atau senyawa aspartat. Lalu ada argininosuccinate akan diubah menjadi arginin dengan enzim argininosuccinate liase dengan menghasilkan byproduct fumarat. Lalu arginin diubah menjadi ornithin dengan enzim arginase. Dalam proses ini akan mengubah H2O menjadi urea karena amonianya akan bergabung dengan H2O yang mana akan menghasilkan urea. Lalu urea akan menjadi dalam bloodstream, urea akan menjadi
NACE yang akan diubah lagi menjadi urin. Selanjutnya, ada fungsi dari siklus urea. Siklus urea sendiri memiliki fungsi utama untuk menyaring dan mengeluarkan kelebihan nitrogen dari tubuh dengan mengubah amonia menjadi urea. Ini bertujuan untuk menjaga tubuh dari keracunan amonia. Selanjutnya, Adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan urea, yang pertama itu adalah asupan protein. Makin tinggi protein, maka makin banyak asam amino yang diuraikan. Urea itu akan meningkat. Terus yang kedua, ada aktivitas enzim hati. Itu bergantung kondisi hati. Kerusakan hati menurunkan pembentukan urea. Yang ketiga, ada ketersediaan ATP. Proses siklus urea butuh energi 3 ATP per molekul urea. Yang keempat, ada kadar air amonia dan aspartat sebagai sumber nitrogen urea. Yang kelima, itu ada pH darah dan keseimbangan asam basa mempengaruhi aktivitas enzim siklus urea. Yang keenam, itu ada kondisi metabolik tubuh. Misalnya kayak puasa, demam, atau stres. Metabolik ini dapat mengubah laju pembentukan urea. Selanjutnya, nah, dapat kita simpulkan dari beberapa materi yang di depan tadi, itu ada protein dari makanan diubah menjadi asam amino yang penting bagi tubuh. Namun, sisa hasil pemecahannya itu berupa nitrogen, diubah menjadi urea melalui siklus urea agar tidak beracun. Urea dibuang lewat ginjal dan kadar urea yang tinggi dapat menandakan gangguan ginjal atau masalah metabolik. Selain itu, amonia juga merupakan senyawa nitrogen yang berbahaya jika berlebihan, karena dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Oke, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini dan juga dapat kalian gunakan sebagai panduan belajar. Mungkin sekian diskusi kami pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa semua. Terima kasih semuanya. terima kasih Terima semuanya. kasih. kasih. Sampai jumpa.